menyediakan air bersih atau melakukan kegiatan yang lain-lain, itu nggak ada hubungannya dengan pegawai. Pegawai akan tetap bekerja seperti biasa, akan tetap menerima gaji upah seperti biasa. Ya, hal-hal keputusan untuk pembuatan atau untuk melakukan kegiatan CSR itu adalah murni kegiatan atau keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Ya, seberapa besar perusahaan itu mengeluarkan dana untuk kegiatan CSR itu urusannya manajemen. Nggak ada kaitannya sama pegawai. Pegawai tetap dia kerja seperti biasa aja. Gitu. Nggak ada dampaknya seperti itu. Nah, jadi tantangannya sekarang itu apa? Tantangannya itu tadi itu. Dananya ada nggak untuk kegiatan CSR itu? Kalau tentunya CSR itu kan pasti dampaknya positif kepada masyarakat. Masyarakat saya rasa sih nggak akan nolak. Siapa sih akan nolak itu kalau dikasih misalnya sekolah dikasih sekian unit komputer, atau misalnya masyarakat mana sih yang nolak kalau disediakan air bersih? Nggak ada yang nolak itu. Ya, tantangan yang timbul itu apa? Dananya ada tidak untuk CSR itu? Gitu. Nah, dana yang ada atau tidak, tentunya dana itu besar atau kecil, yaitu tadi, ya balik lagi kepada kegiatan, maksudnya keuangan perusahaannya. Ya, apakah perusahaan itu, apakah manajemen perusahaan itu akan membuat keputusan untuk mengeluarkan dana CSR, ya, jadi mengeluarkan dana sekarang. Kalau mengeluarkan dana sekarang, tentunya berarti dana itu kan diambil dari kas yang tersedia. Ya kan, kalau kas yang tersedia diambil, cash flow ya, free cash flow yang tersedia itu diambil, berarti dana yang ada untuk kegiatan operasional atau kegiatan untuk modal kerja itu proporsinya menjadi lebih sedikit karena sebagian sudah diambil untuk kegiatan CSR-nya. Nah, paling itu yang menjadi yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen. Ya, ada atau tidak dana untuk CSR. Jika ada, besar kecilnya tuh berapa? Gitu. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, kalian bisa lihat ya, bisa dicek, itu perusahaan-perusahaan yang go public tadi, yang di perusahaan-perusahaan yang didaftar di BEI, itu rata-rata sebagian besar semuanya itu sudah melakukan kegiatan CSR. Bisa dilihat di laporan keuangan dan laporan tahunannya. Biasanya nanti mereka laporkan yang kayak gitu-gitu toh. Ya, kalian juga bisa lihat di media-media ya, maksudnya di berita-berita ya, di berita redaksi mana gitu, itu nanti kegiatan, oh ini perusahaan ini melakukan kegiatan CSR ini nih, itu memang sengaja diberitakan ya, biar orang tuh baca, itu memang suatu sinyal bahwa perusahaan itu sedang melakukan CSR untuk meningkatkan nilai perusahaan, intinya seperti itu. Ya, jadi kalaupun tantangan ya tantangan itu balik ke dalam perusahaan itu sendiri. Ya, kalau dari pegawai, dari masyarakat, saya rasa sih nggak ada yang akan menolak, terutama masyarakat siapa yang nolak CSR ya, dengan senang hati malah biasanya ya kegiatan-kegiatan kalau kayak kampus pun ya, misalnya ada kegiatan kampus, itu kan kita juga bisa gandeng tuh perusahaan-perusahaan. Gandeng perusahaan itu mau membantu, mengeluarkan dana untuk membantu kegiatan-kegiatan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan sekolah, itu mereka ngambil dari dana CSR itu. Tuh, itu ya. Jadi sebenarnya sih ke sana. Jadi tantangan terutama ya tantangan di dalam keputusan itu sendiri, dananya atau tidak untuk mengadakan kegiatan CSR ya. Oke, kita lanjutin ya, satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi kedua. Pertanyaan dari Dinda. NPM 64, bagaimana cara perusahaan memperbaiki reputasinya yang sudah dianggap tidak baik dan benar? Ya, tadi ada tidak toleransi bagi yang telat, tidak boleh istirahat sebelum waktunya. Nah, gimana nih? Saya gimana? Ada yang mau jawab nih? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi, yang pertama kita harus mengetahui, jadi kita harus mempelajari situasinya terlebih dahulu. Jadi, apa yang menjadi penyebab karyawan itu tidak mau bekerja di perusahaan kita. Nah, ini disebabkan karena
tidak ada toleransi bagi yang telat dan tidak boleh istirahat sebelum waktunya. Yang kedua itu kita harus minta saran kepada karyawan yang telah bekerja di suatu perusahaan. Jadi apa yang harus tindakan apa yang harus dilakukan ke perusahaan untuk kedepannya agar orang-orang atau tenaga kerja ingin bekerja di perusahaan kita. Yang kedua itu bereskan kesalahpahaman. Jadi setelah kita menentukan apa strategi kita ke depannya, kita berikan penjelasan kepada karyawan-karyawan yang sebelumnya kita tidak memberikan toleransi dan jam istirahat kepada karyawan tersebut, bahwa mungkin perusahaan itu tidak akan memberi toleransi bagi yang telat, dan mungkin perusahaan itu kedepannya akan memberikan waktu istirahat kepada karyawan. Sekian Bu, itu saja. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Anda. Dari pertanyaannya Dinda, saya rasa ini kan berkaitan dengan aturan ya. Aturan sebelumnya mungkin telah ditetapkan dan direncanakan baik oleh sebuah perusahaan. Berkaitan dengan telat istirahat, mungkin yang sudah istirahat sebelum waktunya, saya kira itu berkaitan lagi kan dengan personal orang masing-masing yang bekerja, individu yang masing-masing yang bekerja di perusahaan tersebut. Kalaupun memang sebuah kebijakan tersebut sangatlah tidak efektivitas, saya rasa dari pihak perusahaannya harus meninjau kembali tuh efektivitas sistem yang sudah berjalan di perusahaan bagaimana. Apakah sistem yang dijalankan tuh selama ini efektif atau malah cenderung tidak efektif. Karena dalam membangun sistem manajemen, menurut saya perlu diingat hal yang paling utama adalah implementasi di lapangan. Kita harus paham betul bagaimana individunya, perusahaan juga harus melibatkan konsep dua arah pembicaraan. Artinya di sini perusahaan tidaklah sebagai diktator atau dia perlu juga untuk bisa bagaimana bertanya ataupun berdiskusi dengan karyawan ataupun individu yang ada di perusahaan tersebut. Karena ini sangat diperlukan sistem manajemen yang baik, kepemimpinannya baik, gitu Bu. Dan yang kedua menurut saya yang paling penting komitmen dari pimpinan perusahaannya itu. Komitmen dari pimpinan perusahaannya itu mau seperti apa dan bagaimana. Arah dan tujuan untuk aturan-aturan tersebut kan sebelum disahkan, sebelum kita taati, pasti sudah melalui mekanisme yang sangat panjang. Jadi menurut saya itu semua tergantung sih dari bagaimana komitmen pimpinan sebuah perusahaan, contohnya manajer level atas ataupun sedang gitu Bu. Mungkin kesimpulannya adalah bagaimana efektivitas, kalau misalkan tidak efektif ditinjau lagi, dan kemudian adalah bagaimana perusahaan itu bisa memiliki komitmen terhadap aturan tersebut. Itu sih Bu menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih Anda. Mungkin ada lagi yang mau nambahkan? Ya, balik lagi ya. Berarti ya saya sepaham ya dengan apa yang dikatakan Anda. Coba kalian baca lagi tadi itu pertanyaannya. Misalnya karyawan telat, ya karyawan tidak boleh telat. Terus karyawan tidak boleh istirahat sebelum waktu, ya bukan berarti tidak boleh istirahat ya, tapi kan pasti ada jam istirahat tuh pasti, tapi tidak boleh istirahat sebelum waktunya. Berarti waktu istirahat itu ada, tapi tidak boleh istirahat sebelum waktunya. Terus tadi kan tidak boleh telat ya, tidak ada toleransi bagi yang telat. Kira-kira itu sebenarnya aturan-aturan yang seperti itu wajar nggak? Nggak boleh telat, nggak boleh istirahat sebelum waktunya. Kalau menurut kalian itu wajar nggak itu? Ada peraturan seperti itu? Tidak wajar, Bu.
Tidak wajar, berarti boleh terlambat. Boleh wajar, Bu. istirahat sebelum waktunya. Bukan. Wajar, Bu. Kalau Hah? misalnya Oh. ada jam Gimana? istirahatnya maksudnya, Bu. Iya kan ada jam istirahatnya, tapi kan tidak kan makanya saya bilang tadi ini kan pertanyaannya kan jam istirahatnya ada, tapi tidak boleh istirahat sebelum waktunya, atau misalnya istirahatnya kan istirahat wajar ya jam 12 sampai jam 1. Ini kan jam 11 misalnya udah mau istirahat, atau misalnya tadi batas waktunya kan jam 11 sampai jam 12 sampai jam 1, tapi ini jam 2 baru datang lagi. Nah, kalau kira-kira ini pertanyaan saya ini logika aja. Kalau misalnya ada perusahaan yang menerapkan peraturan nggak boleh terlambat, atau misalnya ada juga peraturan tidak boleh istirahat di luar waktu istirahat, kira-kira wajar atau enggak? Wajar, Bu. Wajar, Bu. Wajar ya. Jadi kalau misalnya ada karyawan ini yang terlambat, suka datang terlambat, yang tidak senang dengan peraturan nggak boleh terlambat, dengan tidak boleh istirahat di luar jam kerja, kira-kira kalau masih dalam 1-2 kali ya, misalnya saya rasa sih itu seperti kata Nanda tadi ya, ada komunikasi kan. Kalau misalnya dia terlambat dengan alasan tertentu hanya sesekali, saya rasa itu nggak akan menjadi masalah. Ya, bagi perusahaan, atau kita lihat lagi ini striknya perusahaan apa? Bank misalnya, perusahaan itu adalah perusahaan perbankan. Terus kalian mau misalnya ada karyawannya yang datangnya terlambat, sehingga kalau dia datang terlambat itu misalnya dia di teller itu nggak ada orang, cuma ada 2 orang, sehingga menyebabkan antrian panjang. Kira-kira perusahaan wajar nggak kalau misalnya tidak memberikan toleransi untuk hal-hal yang seperti itu? Atau boleh nih kamu terlambat, nggak apa-apa, biarin aja yang nasabah ngantri nggak masalah, bisa seperti itu? Tidak, Bu. Tidak, ya kan? Sama halnya kita juga ya, kalau misalnya kita sebagai nasabah ya, kita ambil contoh di bank nih ya. Kalian sebagai nasabah, kalian datang ke bank, katakanlah kalian datang ke bank itu karena kalian juga memanfaatkan waktu istirahat, kalian datang ke bank itu misalnya jam 12:30, ya, memanfaatkan waktu istirahat kalian untuk ke bank. Di jam istirahat itu harusnya kan karyawan bank juga istirahat dong ya, jam 12 sampai jam 1 logikanya kan. Tapi tetap aja kan kita meskipun itu jam istirahat, tetap aja ada 1 atau 2 orang teller di bank tersebut. Ya kan? Tetap ya, jadi tapi dengan kondisi akhirnya yang pada jam istirahat tersebut, tellernya hanya 1 atau 2 yang buka karena yang lainnya istirahat bergantian. Nah, nanti kalau misalnya itu jadinya kan lama nih nasabah nunggu, tapi nasabah akan maklum, oh ya ini jam istirahat, ya kan, tellernya juga mau istirahat. Tapi kalau udah lewat jam 1, ya udah mulai jam 1, itu teller yang lain belum datang, sebagai nasabah mulai ribut-ribut enggak? Ini tellernya lama banget ini nih ya, nasabah udah banyak kayak gini, tellernya cuma 2 aja, nggak nambah-nambah, yang lain pada kemana? Biasanya kan sudah ngoceh-ngoceh gitu tuh misalnya nasabah. Padahal gantian lagi merekanya. Ya, yang tadi tidak istirahat, ya kan, gantian dulu sama yang istirahat. Bisa dibayangkan nggak kalau kira-kira seluruh tellernya tadi ngimbit gitu lah, makan waktu istirahatnya jauh lebih panjang. Saya sih nggak membela perusahaan ya, cuman kalau misalnya hal-hal yang wajar, misalnya ya, hal-hal yang wajar, kayak nggak boleh terlambat, ya lihat dulu dong, ini perusahaan kalian bekerja di kantor apa nih? Kalau misalnya memang ada peraturan yang nggak boleh terlambat atau tidak boleh istirahat sebelum waktunya, saya rasa itu juga perusahaannya yang memang dia strict terhadap hal-hal tersebut. Karena kegiatan-kegiatannya tidak hanya berhubungan tidak hanya berhubungan dengan kegiatan itu sendiri, tapi ada orang lain nih, ada nasabah yang mesti dilayani, ada customer yang mesti dilayani, ada service yang harus diberikan, biasanya seperti itu. Beda halnya kalau misalnya perusahaan itu adalah perusahaan yang lebih fleksibel, yang malah ketemu kliennya di kafe, beda.
Kalian datang jam 10, jam 11, dari mana udah saya lagi nemuin klien di kafe, nggak masalah gitu. Jadi kalau ada peraturan, karyawan tidak boleh datang terlambat, karyawan tidak boleh istirahat sebelum waktunya atau istirahat jam betul-betul di-strict kan misalnya. Saya rasa itu untuk tertentu ya. Kita balik lagi, observasi lagi. Dan ini perusahaan apa? Wajar nggak sih kalau dia memberikan peraturan seperti ini? Apakah benar-benar tidak ada toleransi? Kalaupun saya rasa kalau untuk hal-hal tertentu, misalnya ada yang sakit atau ada musibah, nggak ada, pasti perusahaan itu pasti memberi toleransi hal-hal seperti itu. Izin ya paling tidak kan ya. Setrik-setrik apa ya? Kalau perusahaan yang menurut kalian yang istilahnya itu yang benar-benar strict terhadap peraturan yang seperti ini, sampai nggak ada karyawan, pernah nggak nemu, maksud saya, ada nggak sih contohnya yang perusahaan yang karena peraturan-peraturan seperti ini, yang reputasinya jadinya seram, ada nggak? Saya rasa sih perusahaan-perusahaan besar, ya perusahaan-perusahaan besar, yang perusahaan-perusahaan yang udah gedungnya udah tinggi-tinggi, udah lantainya udah 10 lantai ke atas, ya perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu menerapkan peraturan ini. Saya rasa sih nggak ada karyawan yang akan ngeluh. Ya biasanya nih kalau ada perusahaan yang kayak gini, karyawan yang ngeluh tuh perusahaan yang kecil-kecil nih, ya perusahaan yang cuma pegawainya ada berapa biji, ya perusahaan-perusahaan kecil yang baru muncul, yang pegawainya juga jadinya apa ya istilahnya ya, cuma asal-asalan gitu, ujung-ujungnya sampai kekurangan SDM. Kalau udah tingkatannya udah perusahaan yang benar-benar ya benar-benar dijalankan secara profesional, dia buat peraturan seperti ini, pegawainya akan nurut, ya kan? Oh, menurut saya ya. Jadi memang kalau untuk hal-hal, ya lihat lagi tadi ya, untuk lihat lagi ini perusahaannya perusahaan apa, ini kantornya kantor apa. Jadi kalau misalnya memang disesuaikan, memang kalau misalnya memang masih pada kondisi kantor, misalnya kondisi perusahaan yang tidak berhubungan dengan pelayanan, saya rasa itu mungkin masih bisa dilakukan cara-cara. Tadi kan kalau nggak salah tadi juga udah dibahas ya bagaimana cara-cara kita apa ya tadi istilahnya tuh menegur manajer ya, yang manajer tadi kan ada cara-caranya ya, bagaimana kita menyampaikan menyampaikan inspirasi kita kepada manajer kita. Ada cara-caranya tadi. Pertama kita observasi dulu, lalu bagaimana cara kita menyampaikannya, hal-hal yang dianggap wajar dan tidak wajar dan lain sebagainya itu bisa disampaikan. Tapi kalau kalian lihat, kalau untuk peraturan-peraturan yang nggak boleh terlambat, wajar lah kalau saya bilang ya. Jadi ini kalau misalnya karyawannya yang nggak suka dibilangin nggak usah kerja di situ, emang biarin aja ya. Kalian juga nih, kalau kalian pemilik perusahaan, apakah kalian mau secara terus-menerus gitu toleransi ada karyawan yang telat? Apa kalian mau tuh terus-terus toleransi ini karyawannya istirahatnya jam 1 baru datang jam 2? Atau istirahatnya jam 12, jam 11 sudah kabur? Apakah kalian bisa toleransi hal-hal seperti itu? Yang benar itu perusahaannya tuh, yang nggak benar itu perusahaannya tuh karyawan yang nggak benar. Kayaknya karyawannya deh yang nggak benar. Ya. Nah, kita mau mencari jalan tengah ya komunikasi. Ya, cari jalan tengah komunikasi. Ada masalah apa nih? Kenapa hal tersebut tuh terus-menerus terjadi? Kenapa terlambat terus? Kenapa kabur-kaburan terus? Gitu ya. Nanti itu bisa dicarikan solusinya di kemudian. Ya, mungkin ada komunikasi pendekatan dari human SDM-nya. Ya, dari bagian human resource-nya. Jadi dari HRM-nya mungkin nanti bisa mendekatan ini kan, udah banyak nih catatannya, misalnya ini karyawan terlambat terus, ada apa? Oh, rumahnya kejauhan. Ada solusi apa? Solusi mau dipindahkan ke cabang yang lebih dekat dengan rumahnya mungkin, dan lain sebagainya. Gitu. Ada karyawan yang cepat-cepat kabur terus, belum istirahat, udah kabur sebelum udah gitu waktu istirahat udah habis, dia belum datang juga. Kenapa? Oh, ternyata jam tersebut dia harus jemput anaknya sekolah. Misal. Solusinya gimana nih?
Masa iya gitu mau setiap hari kabur jam segitu untuk jemput anak sekolah. Nah, itu balik lagi kan pilihan. Apa mau ditoleransi seperti itu terus? Itu yang harus dikomunikasikan kemudian. Ya, dicari mengapa sebabnya karyawan tersebut begitu, ya kan? Baru nanti dicari solusinya seperti apa. Tapi kalau peraturan seperti ini saya rasa wajar. Ya wajar dari sisi perusahaan. Jadi kalau misalnya ada tadi pegawai yang le-lean ini, yang nggak suka dengan peraturan seperti ini nggak beres karyawannya nih. Ya gitu. Oke ya. Ada lagi yang mau nambahin nggak? Ya, kalau enggak kita ini udah jam 11:30 lewat ya, kita cepat aja ya kita masuk pada sesi kedua. Sesi kedua itu bab ke-6. Bab ke-6 tadi itu tentang apa ya? Tentang ini ya, tentang perencanaan ya. Perencanaan dengan goal setting ya, dan penetapan tujuan. Oke, itu akan disampaikan oleh kelompok 7 ya. Kelompok 7 itu ada Diki, Simon, Yuliana, Destian, sama Nabila. Oke, langsung aja dimulai ya, agak cepet ya. Sebelumnya izin share screen, Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Terlihat. Sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fiska dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pemateri pertama adalah saya sendiri, yaitu Diki Verlin Utama. Pemateri kedua adalah Destian Arif. Pemateri ketiga adalah Nabila Davia Azhar. Pemateri keempat yaitu Simon Saperus Estawam. Pemateri kelima yaitu Yuliana. Materi yang pertama adalah gambaran dari tujuan dan rencana. Gambaran dari tujuan dan rencana memiliki 3 subbab materi, yaitu tingkat tujuan dan rencana, tujuan dari target dan rencana, proses perencanaan organisasi. Yang pertama, tingkat tujuan, rencana, dan kepentingan. Misi adalah dasar untuk tujuan dan rencana tingkat strategis perusahaan yang pada gilirannya membentuk tingkat taktis atau divisi dan tingkat operasional. Di bawahnya terdapat manajer puncak. Manajer puncak bertanggung jawab untuk menetapkan strategis tujuan dan rencana yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Bawahnya ada manajer menengah. Manajer menengah merumuskan rencana taktis yang fokus pada tindakan utama yang harus diambil divisi untuk memenuhi bagiannya dalam rencana strategis yang ditetapkan oleh manajer puncak. Selanjutnya, ada manajer bawah yang bertugas mengembangkan rencana operasional yang berfokus pada tugas dan proses tertentu dan yang membantu memenuhi tujuan taktis dan strategis. Selanjutnya, tujuan dari target dan rencana. Apa tujuan dari target? Yang pertama adalah legitimasi, yaitu misi organisasi menggambarkan apa yang diperjuangkan oleh organisasi dan alasan keberadaan organisasi tersebut. Yang kedua, sumber motivasi dan komitmen, yaitu tujuan dan rencana meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan dengan mengurangi ketidakpastian dan memperjelas apa yang harus mereka capai. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Membantu manajer memutuskan di mana mereka perlu mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, panduan untuk bertindak. Memberikan arah dan panduan apa yang harus dilakukan, alasan untuk putusan melalui penetapan tujuan dan perencanaan. Manajer mengklarifikasi apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang keenam, standar kinerja. Menentukan hasil yang diinginkan oleh organisasi.
Proses perencanaan organisasi. Pertama, proses dimulai ketika manajer mengembangkan rencana keseluruhan organisasi dengan mendefinisikan misi dan tujuan strategis. Kedua, mereka menerjemahkan rencana ke dalam tindakan yang mencakup pendefinisian dan tujuan taktis, mengembangkan peta strategis untuk menyelaraskan tujuan, merumuskan rencana darurat dan skenario, dan mengidentifikasi tim intelijen untuk menganalisis masalah kompetitif utama. Ketiga, manajer menjabarkan faktor-faktor operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Hal ini melibatkan perancang tujuan dan rencana operasional, memilih ukuran dan target yang akan digunakan untuk menentukan apakah semuanya berjalan sesuai rencana, dan mengidentifikasi tujuan dan rencana krisis yang mungkin perlu dilakukan. Selanjutnya adalah mengeksekusi rencana. Alasan untuk melaksanakan rencana termasuk manajemen berdasarkan tujuan, dashboard kinerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab data desentralisasi. Akhirnya, manajer secara berkala meninjau rencana untuk belajar dari hasil dan mengubah rencana sesuai kebutuhan, memulai siklus perencanaan yang baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Destian Arif. Kepada Destian Arif dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya, materi kedua, tujuan organisasi. Proses perencanaan keseluruhan dimulai dengan pernyataan misi dan tujuan organisasi secara keseluruhan, agar suatu badan usaha atau perusahaan dapat berjalan dengan relevan. Misi organisasi. Misi organisasi adalah definisi tujuan yang dinyatakan secara luas yang membedakan organisasi satu dengan organisasi lain yang sejenis. Pernyataan misi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi karyawan dan kinerja organisasi. Isi pernyataan misi seringkali berfokus pada pasar dan pelanggan, dan mengidentifikasi bidang usaha yang diinginkan. Beberapa pernyataan misi menggambarkan karakteristik perusahaan seperti nilai-nilai perusahaan, kualitas produk, lokasi fasilitas, dan sikap karyawan. Tujuan dan rencana strategi. Tujuan strategis atau sering disebut tujuan resmi adalah pernyataan luas yang menggambarkan di mana organisasi ingin berada di masa depan. Sasaran-sasaran ini berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan daripada divisi atau departemen tertentu. Terus ada rencana strategis. Adalah susunan menentukan langkah-langkah tindakan di mana perusahaan bermaksud untuk mencapai tujuan strategis. Rencana strategis adalah rencana yang mendefinisikan kegiatan organisasi dan alokasi sumber daya dalam bentuk uang tunai, personil, ruang, dan fasilitas yang diperlukan memenuhi target ini. Berikut ada contoh pernyataan misi Volvo Group. Di sini ada misi dari Volvo Group yang berisi, dengan menciptakan nilai bagi pelanggan kami menciptakan nilai bagi pemegang saham kami. Kami menggunakan upaya kami untuk menciptakan produk dan pelayanan terkait transportasi dengan kualitas unggul, keamanan, dan kepedulian lingkungan untuk pelanggan yang menuntut di segmen tertentu. Kami bekerja dengan energi, semangat, dan rasa hormat terhadap individu. Selanjutnya ada contoh peta strategi. Menyelaraskan sasaran dengan peta strategi. Peta strategi adalah representasi visual dari pendorong utama keberhasilan organisasi dan menunjukkan bagaimana tujuan dan rencana spesifik di setiap area terkait. Dan juga peta strategi menyediakan cara yang ampuh bagi manajer untuk melihat hubungan sebab akibat antara tujuan dan rencana. Berikut ada contoh peta strategi. Ada 4 bagian dalam peta strategi.
menurut contoh berikut. Bagian paling bawah ada belajar dan pertumbuhan sasaran. Bagian-bagiannya ada mempromosikan karyawan, mengembangkan melalui pelatihan berkelanjutan, mengaktifkan terus belajar dan berbagi pengalaman, menumbuhkan budaya inovasi dan kinerja tinggi. Satu tingkat di atasnya ada intern business process, membangun hubungan baik kapal dengan pemasok dan mitra, meningkatkan biaya, kualitas, dan fleksibilitas operasi, unggul dalam inovatif, pengembangan produk, dan generasi berikutnya peluang pasar. Satu tingkat di atasnya lagi ada pelayanan melayani sasaran, membangun dan memelihara pelanggan yang baik, menjadi pemimpin dalam kualitas dan keandalan, menyediakan inovatif solusi untuk kebutuhan pelanggan. Dan bagian yang paling atas, keuangan pertunjukan, meningkatkan pendapatan di pasar yang ada, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan meningkatkan pendapatan di pasar baru dan produk. Setiap bagian peta strategis ini saling menjadi pendorong utama keberhasilan perusahaan untuk menyelesaikan misi perusahaan dengan maksimal. Dalam semua peta strategi juga merupakan cara yang baik untuk mengomunikasikan tujuan, karena setiap orang dalam organisasi dapat melihat peran apa yang mereka mainkan dalam membantu organisasi mencapai misinya. Sekian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Davia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operational planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan operasional. Next. Manajer menggunakan tujuan operasional untuk mengarahkan karyawan dan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu yang memungkinkan organisasi untuk bekerja secara efisien dan efektif. Salah satu pertimbangannya adalah bagaimana menetapkan tujuan yang efektif. Kemudian manajer menggunakan sejumlah pendekatan perencanaan, termasuk manajemen berdasarkan tujuan, rencana sekali pakai, dan rencana tetap. Next. Karakteristik tujuan yang efektif. Yang pertama, spesifik dan terukur. Jika memungkinkan, tujuan operasional harus dinyatakan dalam istilah kuantitatif, seperti meningkatkan laba, harus memiliki formulir tekanan penjualan yang lengkap. Tidak semua tujuan dapat dinyatakan dalam istilah numerik, tetapi tujuan yang tidak jelas akan membuat karyawan hanya memiliki sedikit motivasi untuk bekerja. Yang selanjutnya yaitu jangka waktu yang ditentukan. Dalam mencapai tujuan yang efektif, juga memiliki periode waktu yang ditentukan yang menentukan tanggal pencapaian tujuan yang akan diukur. Contohnya, jika kita dalam perusahaan adalah manajer, harus menetapkan strategi dan cara-cara di mana sih perusahaan harus mencapai target penjualan yang efektif dan efisien. Contoh lainnya adalah administrator sekolah yang menetapkan tanggal waktu untuk meningkatkan peringkat efektivitas guru, misalnya pada akhir masa sekolah 2009. Lalu yang ketiga yaitu mencangkup area hasil utama. Tujuan itu harus mencangkup area hasil utama. Manajer menetapkan tujuan berdasarkan gagasan pilihan dan kejelasan. Beberapa tujuan yang dipilih dengan cermat, jelas, dan langsung dapat memfokuskan perhatian, energi, dan sumber daya organisasi dengan lebih kuat. Yang keempat yaitu menantang tapi realistis. Ketika tujuan tidak realistis, mereka membuat karyawan gagal dan menurunkan motivasi saat bekerja. Namun, jika tujuan terlalu mudah, mungkin akan menurunkan semangat dan ketekunan para karyawan dalam bekerja. Yang kelima yaitu terkait dengan penghargaan. Dampak akhir dari tujuan, jika tujuan tersebut tercapai, maka karyawan berhak mendapatkan kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan didasarkan pada pencapaian tujuan. Next. Manajemen berdasarkan tujuan atau MBT. Manajemen berdasarkan tujuan adalah sistem di mana manajer dan karyawan menentukan tujuan untuk setiap departemen, proyek, dan orang-orang yang digunakan untuk memantau kinerja selanjutnya. Next. 4 kegiatan utama untuk mencapai manajemen berdasarkan tujuan. Yang pertama itu menentukan tujuan. Menetapkan tujuan bisa melibatkan karyawan di semua tingkatan. Yang kedua, mengembangkan rencana aksi. Rencana aksi adalah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu meninjau kemajuan. Setelah menentukan tujuan, mengembangkan rencana aksi, dan tidak lupa pula untuk meninjau kemajuan apa yang sudah dicapai selama
perencanaan. Meninjau kemajuan ini seharusnya secara berkala dan penting untuk memastikan bahwa rencana berjalan dengan baik. Yang keempat, yaitu menilai kinerja secara keseluruhan. Setelah menentukan tujuan sampai meninjau kemajuan, manajer juga menilai kinerja secara keseluruhan, yaitu keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan dapat menjadi bagian dari sistem penilaian kinerja dan penunjukan setiap gaji serta penghargaan lainnya. Next. Langkah dalam mencapai efisiensi manajemen berdasarkan tujuan. Saya mengambil contoh dari Siemens yang berasal dari Jerman. Siemens dari Jerman membuat segala sesuatu, mulai dari ponsel hingga generator turbin gas hingga bola lampu, dan ia memiliki insinyur hebat untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Namun, para manajer tersebut berpikir bahwa bersaing dengan General Electric yang berbasis di Amerika Serikat dan Samsung Korea membutuhkan lebih dari sekedar kualitas. Maka dari itu, CEO yang bernama Heinrich von Spierer mengembangkan rencana untuk membuat Siemens itu bisa bersaing. Langkah yang pertama yaitu memperkuat bisnis secara keseluruhan agar berada dalam kondisi keuangan yang baik. Langkah kedua yaitu mengembangkan rencana aksi. Rencana aksi tersebut mencangkup memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memproduksi produk baru, menjual atau menutup unit berkinerja buruk untuk memperkuat bisnis, dan yang terakhir menetapkan target laba dan menaikkan gaji dengan kinerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Pemateri selanjutnya adalah Simon Saperius Estawang. Pada Simon dipersilahkan. Mohon maaf, Bu, sepertinya Simon tidak hadir. Jadi materi ini akan dibacakan oleh Muhammad Destian Arif. Ada berita apa? Simon sakit atau apa? Mohon maaf, kemarin itu tanggal berapa ya? Simon itu ngechat saya, nah bilang itu ada kendala sinyal di sananya, ada perbaikan listrik bawah laut, seperti itu, Bu. Oh, oke. Oke, silakan dilanjut. Mohon maaf, Bu. Lagi ada suara azan, Bu. Oh ya, oke. Tunggu sebentar ya.
Oke, udah selesai pembahasannya. Kedengeran nggak Bu suara azannya? Baiklah, saya akan menjelaskan materi perencanaan untuk lingkungan yang bergejolak. Merencanakan lingkungan yang bergejolak karena meningkatnya turbulensi dan ketidakpastian mengguncang dunia bisnis, para manajer telah beralih ke pendekatan perencanaan inovatif yang membantu menguatkan organisasi untuk hal-hal yang tidak terduga, bahkan tak terbayangkan peristiwa. 3 metode perencanaan kritis. Ada 3 metode perencanaan kritis. Yang pertama, perencanaan kontingensi, rencana darurat, dan membangun skenario. Perencanaan kontingensi. Ketika organisasi beroperasi di lingkungan yang sangat tidak pasti atau berurusan dengan cakrawala dengan waktu yang lama, terkadang perencanaan tampak seperti buang-buang waktu. Dalam kasus ini, manajer dapat mengembangkan beberapa alternatif masa depan untuk membantu mereka membentuk rencana yang lebih adaptif. Yang kedua ada rencana darurat, menentukan tanggapan perusahaan yang harus diambil jika terjadi keadaan darurat, kemunduran, atau kondisi yang tidak terduga. Bahkan rencana kontingensi, manajer mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam lingkungan, seperti kemungkinan penurunan ekonomi, penurunan pasar, peningkatan biaya persediaan, pengembangan teknologi baru, atau kecelakaan keselamatan. Yang ketiga, membangun skenario. Perpanjangan dari perencanaan kontingensi adalah teknik ramalan yang dikenal sebagai pembuatan skenario. Pembuatan skenario melibatkan tren saat ini dan diskontinuitas dan memvisualisasikan kemungkinan masa depan. Peristiwa yang paling merusak adalah peristiwa yang bahkan tidak dipikirkan oleh siapapun, seperti runtuhnya menara World Trade Center di New York karena serangan teroris. Manajer tidak dapat memprediksi masa depan, tapi mereka dapat melatih kerangka kerja di mana peristiwa masa depan dapat dikelola. Dengan pembuatan skenario, basis manajer yang luas secara mental melatih skenario yang berbeda berdasarkan mengantisipasi berbagai perubahan yang dapat memengaruhi organisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yuliana. Kepada Yuliana dipersilahkan. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai materi kelima tentang perencanaan untuk kinerja tinggi. Tujuan perencanaan dan penetapan tujuan adalah untuk membantu organisasi mencapai kinerja tinggi. Proses perencanaan berubah menjadi lebih selaras dengan lingkungan saat ini dan perubahan sikap karyawan. Next. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan suatu perusahaan. Yang pertama ada pendekatan tradisional untuk perencanaan.
Secara tradisional, perencanaan perusahaan telah dilakukan sepenuhnya oleh eksekutif puncak, oleh perusahaan konsultan, atau paling umum oleh Departemen Perencanaan Pusat. Departemen Perencanaan Pusat adalah kelompok spesialis perencanaan yang melapor langsung kepada CEO atau Presiden tanpa melalui perantara. Next. Yang kedua ada pendekatan kinerja tinggi untuk perencanaan. Pendekatan kinerja tinggi merupakan pendekatan baru yang melibatkan semua orang dalam organisasi dan terkadang juga pemangku kepentingan di luar dalam proses perencanaan. Evolusi kependekatan baru dimulai dengan pergeseran ke perencanaan terdesentralisasi, yang berarti bahwa para ahli perencanaan bekerja dengan para manajer di divisi atau departemen utama untuk mengembangkan tujuan dan rencana mereka sendiri. Next. Untuk membuat suatu perencanaan di tempat kerja baru tentunya memerlukan beberapa panduan. Nah, berikut ini adalah beberapa panduan yang bisa digunakan untuk perencanaan di tempat kerja baru. Yang pertama ada tetapkan tujuan peregangan untuk keunggulan. Tujuan peregangan adalah tujuan yang masuk akal namun sangat ambisius, yang begitu jelas, menarik, dan imajinatif, sehingga mendorong karyawan dan menghasilkan keunggulan. Yang kedua, gunakan dashboard performa. Dashboard performa digunakan untuk melihat bagaimana rencana berjalan dan mengukur kemajuannya menuju pencapaian tujuan. Yang ketiga ada sebarkan tim intelijen untuk mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian dan turbulensi di lingkungan adalah bagian penting dari perencanaan, yang berarti manajer membutuhkan kecerdasan yang baik untuk membuat pilihan yang tepat tentang tujuan dan rencana. Caranya, perusahaan menggunakan tim intelijen untuk mengelola tantangan ini. Oke, next. Berikut ini adalah contoh kasus mengenai perencanaan suatu perusahaan. Saat Anda mendukung orang untuk bekerja dengan cara yang diinginkan, dengan alat yang disukai, mereka akan terdorong untuk memberikan kinerja terbaiknya. Apple memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk memilih sendiri perangkat mereka, serta menyederhanakan pengelolaan teknologi informasi dan tetap menjaga standar perusahaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke ya, kita batasin ya pertanyaannya ya, karena berhubung waktu. Saya batasin 3 dulu ya. Ini udah ada 2 ya malah ya, udah ada 2. Pertama, ada 4 malah. Udah banyak ya. Oke, udah kita stop ya, ini stop pertanyaannya. Ini udah ada dari Anggra 1, terus Arif 2, Zahra 3. Ini udah cukup ya, ini terakhir Saringatun ya. Karena berhubung waktu kita memang terbatas, kita batasin nggak apa-apa ya. Ini udah jam 12 dan 8 menit. Ini ada pertanyaan, jadi bisa langsung dijawab aja, menghemat waktu nih. Pertanyaan dari itu saya catat dulu. Anggra NPM 114 ya, bertanya, mengapa standar kinerja sangat diperlukan dalam suatu perusahaan? Bagaimana standar kinerja yang baik dalam membangun perusahaan? Oke. Lalu pertanyaan dari Arif NPM 027. Bertanya, dalam kondisi seperti apa perusahaan dikatakan mengalami kondisi yang krisis, sehingga harus menerapkan tujuan dan rencana krisis perusahaan, serta rencana seperti apa yang harus dibuat untuk menghadapi situasi krisis tersebut. Lalu ada pertanyaan dari Zahra NPM 032. Dalam materi perencanaan manajerial dan penetapan tujuan yang baru saja dipresentasikan, terdapat 4 kegiatan utama untuk mencapai manajemen. Mencapai manajemen salah satunya yaitu meninjau kemajuan.
Menurut kalian seberapa penting kegiatan meninjau kemajuan dalam mencapai manajemen berdasarkan tujuan? Manajemen by objektif ya. Terus ada pertanyaan dari Rista. Rista NPM 100 ya. NPM 100. Mengapa rencana strategis sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan? Terus ada pertanyaan Alkesa. Alkesa NPM 079. Dalam panduan untuk perencanaan di tempat kerja baru terdapat sebarkan tim intelijen. Pertanyaannya, apa kegunaan dari tim intelijen untuk perusahaan dan bagaimana contohnya? Dan pertanyaan terakhir, Saringatun ya. Saringatun 025. 025. Apa saja faktor-faktor atau tindakan yang dapat menghambat efektivitas sistem manajemen bersasaran? Oke. Ada pertanyaan dari temannya, 6. Oke, silakan kalau mau dijawab. Ini sesuai jadwal ya, batas kita itu, materi kita tuh sampai jam 12.40 ya. Jam 10.10 sampai 12.40, jadi kita ada 30 menit. Jadi kalau misalnya dalam 30 menit itu tadi nanti terserah kalian mau dijawab semua atau mau dibatasin kalau misalnya belum terjawab sampai jam 12.40 mau diberhentikan juga terserah kalian. Kalau saya sih ikut aja, kalau mau diselesaikan sampai habis pertanyaannya boleh, tapi kalau kita mau sesuai dengan waktu ya 14.40 juga kita bisa, saya ikut aja ya, saya ikut aja. Karena pertimbangan kalian mungkin jam 1 juga ada kuliah lain ya, dan belum istirahat, belum makan, belum sholat ya. Jadi itu aja sih pertimbangannya. Jadi semakin cepat dijawab semakin baik ya. Bentar Bu, masih nyari jawaban. Izin menjawab pertanyaan dari Alkesa, Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa kegunaan tim intelijen dan bagaimana contohnya? Tim intelijen berguna ketika organisasi menghadapi tantangan intelijen utama. Contohnya, sebuah perusahaan jasa keuangan besar yang mengetahui bahwa saingan yang lebih besar berpotensi bergerak untuk bersaing secara langsung dengan salah satu bisnis penghasil laba utamanya. Manajer puncak mungkin membentuk tim intelijen untuk mengidentifikasi kapan dan bagaimana hal ini dapat terjadi, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi organisasi. Tim intelijen dapat memberikan wawasan yang memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang tujuan, serta untuk menyusun rencana darurat dan skenario yang terkait dengan isu-isu strategis utama. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Alkesa, atau ada yang ingin menanggapi? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, ya. Ya, saya juga nggak perlu nambahin ya tadi ya contohnya. Oke. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Rista Marta. Ya, silakan. Ya. Mengapa rencana strategis sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan? Rencana strategis sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan dikarenakan rencana strategis adalah rencana yang mendefinisikan kegiatan organisasi dan alokasi sumber daya dalam bentuk uang tunai, personil,
ruang, dan fasilitas yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi capaian atau targetnya. Sekian jawaban dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang mau nambahin? Ya, tadi jawaban Destina itu singkat ya, singkat, padat ya, singkat, jelas, padat ya. Untuk Rista Marta, apakah puas dengan jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Sekian, Bu. Oke, boleh dilanjut yang lain. Ini menjawab pertanyaan dari Anggra Wahyuni, Bu. Ya. Pertanyaannya, mengapa standar kinerja sangat diperlukan dalam suatu perusahaan? Bagaimana standar kinerja yang baik dalam membangun perusahaan? Yaitu agar pekerjaan efektif dan efisien sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan dan ingin dicapai oleh perusahaan. Standar kinerja memberikan penjelasan kepada karyawan mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila berada di dalam kondisi tertentu yang mungkin terjadi dalam pekerjaannya. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, tadi pertanyaannya Anggra ya, standar kinerja ya. Kenapa dia perlu? Jadi contohnya gini aja deh. Kalau misalnya kalian disuruh tugas ya, dikasih pekerjaan, dikasih kerja, misalnya jual, misalnya inilah pemasaran lah ya, pemasaran, jual sebanyak-banyaknya, ya, lakukan penjualan sebanyak-banyaknya dengan misalnya kinerjanya itu pengukuran kinerja ya, misalnya pengukuran kinerja misalnya kinerja itu diukur berdasarkan misalnya penjualan dalam 1 minggu itu sebanyak misal anggaplah misalnya 10 ya, 10 kinerja itu apa sih namanya 10 ya gitu. Nah, ketika kita ada dikasih seperti apa ya tuh namanya ya, dikasih kayak standar ya, standar. Oh, standarnya itu kalau kita dikatakan baik, kalau kita itu jualnya tadi 10. Dengan tadi kalau kita tanpa kita nggak ada standar, jual sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang dikasih standar ya, itu akan lebih fokus pada pekerjaannya. Contohnya kalian misalnya, kalau contohnya gampangnya misalnya tugas. Kalian dikasih tugas itu standarnya misalnya standar kinerjanya itu pengumpulan tepat waktu dengan misalnya kan kalau misalnya jawaban tuh anggaplah misalnya semua jawaban tuh benar ya. Jawaban benar dengan kinerja dengan standarnya yang mengumpulkan tepat waktu dengan yang mengumpulkan nggak jelas kapan. Nah, tentunya kan itu udah bisa dinilai kinerjanya ya. Dengan kinerja maksudnya dengan hasil yang sama, misalnya ya. Tadi kan semua jawabannya benar. Dengan hasil yang sama, semua jawaban benar, tapi kinerja yang mengumpulkan dengan batas waktu yang ditentukan, dengan mahasiswa yang mengumpulkan tanpa batas waktu yang jelas tadi, entah ngumpulnya mau minggu depan atau bulan depan, itu kelihatan perbedaan kinerjanya. Ya, jadi standarnya tadi, standar tuh kenapa kita perlu adanya standar, itu biasanya untuk meningkatkan yang namanya efisiensi. Ya, meningkatkan efisiensi itu tidak hanya berhubungan dengan biaya, tapi juga berhubungan dengan waktu. Ya, jadi perusahaan itu dikatakan, kenapa selalu perusahaan itu bilangnya itu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, efektif itu ketika tujuannya itu tercapai. Tapi belum tentu ya suatu perusahaan itu yang efektif itu efisien. Gitu. Dan juga belum tentu perusahaan efisien itu efektif. Dia harus dua ya, dia harus efektif dan efisien. Nah, si penetapan tadi kinerja ya standar itu membantu kita untuk mencapai tujuan kita itu secara efektif dan juga efisien. Ya. Dan bagaimana tadi standar kinerja yang baik ya itu harus balik lagi disesuaikan dengan bentuk perusahaannya, ya disesuaikan dengan bentuk kegiatannya dan lain-lain.
Ya, oke. Kita lanjutin ya. Baik, izin menjawab Bu dari pertanyaan dari Zahra Sukma. Pertanyaannya, dalam materi perencanaan manajerial dan penetapan tujuan yang baru saja dipresentasikan, terdapat 4 kegiatan utama untuk mencapai manajemen. Mungkin yang dimaksud ini manajemen berdasarkan tujuan. Salah satunya yaitu meninjau kemajuan. Menurut kalian, seberapa penting kegiatan meninjau kemajuan dalam mencapai manajemen berdasarkan tujuan? Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 kegiatan utama untuk mencapai manajemen berdasarkan tujuan, dan Zahra bertanya mengenai poin ketiga, yaitu meninjau kemajuan. Yang pertama itu menentukan tujuan. Menentukan tujuan itu menentukan tujuan apa yang akan diambil oleh perusahaan. Yang kedua, setelah menentukan tujuan, perusahaan mengembangkan rencana aksi. Rencana yang dilakukan setelah menentukan tujuan yang akan diambil. Dan yang ketiga yaitu meninjau kemajuan. Meninjau kemajuan dari mengembangkan rencana aksi tersebut. Meninjau kemajuan secara berkala itu penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut berjalan dengan baik. Pemeriksaan berkala ini memungkinkan manajer dan karyawan untuk melihat apakah mereka tepat sasaran atau apakah diperlukan tindakan korektif. Manajer dan karyawan tidak boleh terpaku pada perilaku yang telah ditentukan sebelumnya dan harus bersedia mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Rencana tindakan dapat diubah setiap kali tujuan tersebut tidak terpenuhi. Sekian dari saya, mungkin ada yang ingin menambahkan? Gimana tadi yang nanya siapa? Yang nanya Zahra, Bu. Zahra, iya. Zahra, gimana Zahra? Jadi tadi ada 4 kegiatan ya, udah dijelaskan ya. Dan kegiatan yang ditanyakan Zahra itu adalah kegiatan yang ketiga ya, review ya. Iya, Bu. Kegiatan yang ketiga ya, tadi udah dijawab ya. Jadi tidak hanya manajemen by objektif aja ya, tapi secara manajemen secara keseluruhan itu kan kalian udah belajar ya waktu di awal ya, waktu sama Pak Riban kali ya. Jadi fungsi manajemen itu kan salah satunya itu dari yang terkenal itu dari Henry Fayol ya, yang disingkat POAC ya, POAC ya. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Nah, ini fungsi-fungsi ini tadi, ini fungsinya nggak berdiri sendiri-sendiri, ya. Planning nggak berdiri sendiri, terus organizing tidak berdiri sendiri, actuating tidak berdiri sendiri, terus controlling juga tidak berdiri sendiri. Tapi ini satu kesatuan. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ya lihat di management by objective ya. Tadi kan yang pertama itu set goals ya, set goals dulu yang pertama kan langkahnya ya kalau nggak salah ya, setting goals ya, itu kan bagian dari planning ya kan, dari planning. Terus kemudian ada yang develop action plans, yaitu nanti bagian dari apa namanya? Bagian dari organizing dan juga actuating. Yang ketiga itu review sama appraisal performance itu step yang ketiga, keempat itu bagian dari controlling. Jadi itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan ya, satu kesatuan. Jadi nggak bisa planning jalan sendiri tanpa adanya tindakan, tanpa adanya review dan umpan balik, itu nggak akan bisa ya. Jadi suatu perusahaan itu dikatakan manajemennya baik ya kalau fungsi-fungsi manajemen ini secara keseluruhan itu jadi satu kesatuan ya. Jadi planning itu selalu beriringan sama yang namanya jadi nggak satu-satu, nggak planning dulu selesai nanti baru planning baru kerjakan ini, nggak. Jadi sambil jalan tuh, sambil semuanya tuh terus di planning ya. Nanti kan di tengah-tengah biasanya kemudian akan ada tadi kayaknya pertanyaannya, jika misalnya ada tiba-tiba ada perubahan ya, kemudian harus dibuat, harus dicarikan alternatifnya lagi, dan itu kan itu bagian dari proses yang satu kesatuan. Jadi di mana planningnya di situ, ada actuating, dan juga selalu ada controllingnya yang juga ngikut. Nah, yang review itu adalah bagian dari controllingnya. Jadi ketika tadi udah dijelasin ya sama temennya ya, jadi ketika ada hal-hal yang perlu
sambil jalan ya, apakah misalnya suatu keputusan atau ada suatu progres atau ada suatu kegiatan yang kemudian sesuai jadwal, sesuai dengan target atau agak melenceng, atau mungkin ada sesuatu yang ada faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi. Nah, itu kemudian harus segera dilakukan umpan baliknya ya. Jadi itu jadi satu kesatuan ya. Kayak tadi kayaknya udah dijawab ya semua oleh itu. Kita udah selesai ya pertanyaannya. Dua lagi ya pertanyaannya Arif dan Saringatun, masih ada waktu 12 menit. Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaannya Arif Ainun, Bu. Ya, silakan, Diki. Dia bertanya, dalam kondisi seperti apa perusahaan dikatakan mengalami kondisi yang kritis sehingga harus menerapkan tujuan dan rencana krisis perusahaan, serta rencana seperti apa yang harus dibuat untuk menghadapinya. Menurut saya, kondisi perusahaan yang sedang kritis itu seperti ini, Bu. Yang pertama, menurunnya output. Yang kedua, hak karyawan mulai dikurangi. Yang ketiga, bergantinya manajer secara mendadak. Yang keempat, banyak kebijakan yang berubah secara mendadak. Setelah itu, rencana yang harus dibuat untuk menghadapi situasi krisis. Yang pertama, membentuk tim untuk menyelidiki penyebab krisis tersebut. Yang kedua, mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan secara perlahan agar para karyawan tidak terjadi kesalahpahaman, Bu. Itu menurut saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ada yang mau nambahin? Ya, jadi banyak ya kondisi kritis perusahaan ya, seperti sudah disebutkan oleh Diki tadi ya. Nah, ketika itu terjadi, apa yang bisa dilakukan ya antara lain itu. Jadi ya, pertama ya lihat dulu ya sumber masalahnya tadi itu apa. Ya, sumber masalah. Kemudian kita harus mencarikan solusinya tanpa maksudnya mencarikan solusi, tapi juga sambil kita terus memperhatikan dampak-dampak tersebut yang mungkin bisa terjadi kepada stakeholder-nya tadi, ya, termasuk karyawan, ya. Terus bagaimana kita mencarikan solusi tersebut ya harus dipertimbangkan tadi ya seluruh aspek yang tidak hanya dari sisi keuntungan perusahaan tapi juga bagi stakeholder karena ketika itu terjadi contohnya ketika misalnya kritis tadi misalnya penjualannya semakin lama semakin turun. Nah, semakin lama semakin turun tuh imbasnya tuh bukan hanya sekedar labanya jadi kecil. Ya, imbasnya itu bisa panjang. Imbasnya itu bisa kalau misalnya makin lama penjualan makin lama makin turun, misal salah satunya, apakah nanti di kemudian itu akan ada masalah misalnya pembayaran hutang, pembayaran bunga, apakah nanti akan ada masalah dengan debiturnya, apakah nanti masalah saham perusahaan itu akan turun, bagaimana jika misalnya makin lama makin turun, apakah imbasnya nanti kepada karyawan itu merentetannya panjang. Nah, itu ya, jadi pada saat kita ketemu kondisi-kondisi kritis seperti itu tadi, nah rencananya itu harus dibuat tidak hanya mikirkan hanya pada fokus pada masalah, tapi tentu dampaknya tadi itu kan banyak stakeholder yang terlibat, ya, antara lain tadi stakeholdernya tidak hanya karyawan, tapi juga pada kreditur, pada supplier, kepada konsumen, ya, dan lain-lain. Nah, itu semua hal tadi kita harus dipertimbangkan pada saat kita akan membuat rencana untuk menghadapi kritis. Nah, tapi biasanya ya kritis tersebut itu biasanya itu sebagian besar itu akan berhubungan dengan finansial. Finansial itu nanti imbasnya banyak ya. Finansial itu ya antara lain tadi ya bisa karena finansial tersebut itu nanti bisa terjadi kebijakan yang perubahan manajer dan lain-lainnya itu banyak. Tapi biasanya umumnya kritisnya kondisi kritis perusahaan itu ada kaitannya dengan finansial perusahaan biasanya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan satu lagi ada pertanyaannya Saringatun ya. Kayaknya sempat kita jawab semua nih.
Terakhir, Saringatun, faktor-faktor atau tindakan yang dapat menghambat efektivitas sistem manajemen bersasaran. Ya, manajemen by objektif ya. Oke, balikin lagi nih definisinya apa nih? Definisi manajemen by objektif itu apa? Kira-kira apa nih yang bisa mempengaruhi atau yang menghambat ya, menghambat efektivitasnya? Oke, ada yang mau jawab tuh? Mohon izin membantu, Bu. Iya, silakan Haris. Baik, mohon izin kepada kelompok yang sudah presentasi untuk membantu menjawab yang nanti bisa ditambahkan jawabannya. Mungkin dari Haris sendiri adalah apa saja sih faktor-faktor yang membuat efektivitas sistem manajemen bersasaran itu terhambat adalah karena dalam sebuah perusahaan yang telah dikelola itu tuh tidak mampu menganalisis yang namanya analisis SWOT yang telah kita tahu sendiri bahwasanya analisis SWOT itu kan terdiri dari strength, terus weakness, terus opportunity dan threat. Terdapat kelebihan, kekurangan maupun peluang dan ancaman. Nah, apabila seorang manajemen tidak mampu atau tidak bisa menganalisis kelebihan dari perusahaan yang diampunya, kekurangannya, peluangnya, serta ancamannya, tentu saja ini merupakan faktor yang menghambat efektivitas dari sistem manajemen tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Haris ya. Terus ada lagi menambahkan. Gimana nih kelompok 6? Kalian mungkin bisa saya arahin ya, mungkin bisa dikembangkan itu kalau kalian lihat di textbook kalian ya, di textbook itu di gambar ya, atau di tabel tuh ya, di tabelnya 67 ya. 67 itu kan ada tabel tentang benefit dan problems dari penerapan manajemen by objective ya. Nah, itu ada beberapa masalah dengan dari manajemen by objective yang mungkin bisa menjadi penghambat ketika penerapan manajemen by objective. Coba bisa dijelaskan itu 5 poin tersebut. Gimana nih kelompok 6? Gimana? Gimana? Kan kita tahu ya bahwa manajemen by objective itu adalah suatu metode atau suatu metode lah ya, metode manajemen di mana manajer dan juga karyawan itu menetapkan tujuan untuk tiap divisi ya, tiap divisi atau tiap proyek ya, dan juga tiap individu karyawannya itu, dan menggunakan tujuan tadi itu untuk memonitor kinerjanya. Jadi itu tadi ya, jadi penetapannya itu berdasarkan tujuan ya, berdasarkan divisi atau proyek atau
tes ya, atau kayak tugas-tugas tertentu seperti itu. Nah, kalau kita kembali kepada definisi tersebut, itu kan tadi ada hubungan antara, salah satunya saya bantu ya, salah satunya ada poin kedua. Poin kedua tadi ada hubungan antara manajer sama karyawannya. Jadi kalau misalnya hubungan manajer dan karyawannya itu nggak baik, ya, nah itu akan mengurangi efektivitas manajemen by objective tadi. Karena lingkungannya tuh udah nggak enak ya. Padahal kita tahu ya, tadi tujuan manajemen by objective itu kan adalah penetapan tujuan itu kan berdasarkan goal tertentu ya, berdasarkan objektif tertentu, berdasarkan tujuan tertentu. Itu bersama-sama antara manajer dan karyawan. Jadi kalau lingkungan atau hubungan antara manajer dan karyawannya kurang harmonis, nah itu akan mengurangi keefektifan MBO tadi. Itu salah satu. Nah, itu ada poin 1, ada 3, poin 4, poin 5. Ya, itu adalah beberapa hal yang diidentifikasi menjadi hal-hal yang dapat menghambat efektivitas dari penerapan MBO ya. Terus yang kayak seperti yang terakhir tuh poin yang kelima, terlalu banyak paperwork itu ini ya. Paperwork itu kerja ya, apa sih namanya? Apa sih kalau di bahasa Indonesia paperwork itu administrasi lah ya, kegiatan-kegiatan administrasi yang nulis gitu ya, yang kerjanya itu juga akan mengambil terlalu menyita fokus jadinya akhirnya. Karena fokusnya itu sama nih kayak dosen nih ya, kalau sekarang kalau saya boleh jujur ya, dosen ini jadi kan kalau enaknya kan kalau kita bisa fokus kepada misalnya fokus pada pengajaran misalnya. Kalau misalnya dengan kita fokus pada pengajaran kan enak. Kita bisa fokusnya, oh ya nih materinya apa yang akan disampaikan, terus mungkin ada kasus-kasus apa yang akan kita berikan dan lain-lain. Tapi ini sekarang nih enggak nih. Dosen-dosen itu dibebankan dengan menyelesaikan banyak sekali administrasi pengajaran gitu. Jadi harus ngisi apa sih namanya, harus segala macam, saya nggak ngerti juga tuh. Udah saking banyaknya. Ujungnya apa? Ujungnya jadi fokusnya tuh jadinya fokusnya tuh nggak bisa fokus yang totalitas ya, artinya dengan menyiapkan materi dan lain-lain. Ujungnya sekarang ini karena tadi kita dibebankan juga untuk menyelesaikan administrasi, udah ngubek sendiri dengan administrasi. Nah itu, jadi itu mungkin salah satu masalah juga dengan MBO tadi. Maunya tadi kan dengan begini contohnya, misalnya kayak siakadu itu bukan cuma ngisi absen loh ya. Jadi dosen itu dibebankan untuk mengisi perencanaan, bagaimana nanti realisasinya seperti apa dan lain-lain macam-macam itu. Kemudian harus disesuaikan dengan apa sih namanya RPS-nya, apa sesuai atau tidak dan lain-lain. Itu terus belum lagi harus diberikan dukungan dokumentasi yang lain-lain, itu harus didukung dengan dokumentasi seperti itu. Itu kan kegiatan kerjaannya administrasi, itu paperwork sebenarnya ya. Nah, itu yang akhirnya itu akan menyita pikiran, bukan menyita ya, akan mengganggu fokusnya pada tujuan yang seharusnya gitu ya. Itu salah satu contohnya, jadi mungkin kalian bisa lihat itu ya, jadi di tabelnya 67 itu ada beberapa masalah dengan MBO yang mungkin bisa menghambat efektivitas MBO ya. Gimana nih kelompok 6? Kelompok 6. Mana nih kelompok 6-nya? Oke, gimana? Apa kita cukupkan dulu sampai di sini, kita tutup dulu nih, udah jamnya udah mau habis ya, kalian belum istirahat, belum sholat, belum makan, nanti jam 1 mau kuliah lagi ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya pertemuan kita hari ini berhubung masalah ini. Mungkin tutup dulu ya, kelompok 6 belum ditutup nih, silakan tutup dulu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya, kita ngisi absen dulu sebentar. Ini saya share screen, apa namanya? Tolong di-scan. Nih ya, silakan di-scan untuk absensi di Siapadu. Udah semua? Oke, udah ya, saya tutup ya. Oke, kalau udah tolong on cam semua, saya mau ambil dokumentasi kegiatan kita hari ini, Zoom-nya. Semua kamera on cam, ya. Izin mengkonfirmasi, tadi Budi bilang di rumahnya lagi ada gangguan sinyal, Bu. Jadinya dia nggak bisa join Zoom lagi. Siapa? Budi Sentosa, NPM 080. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke ya. Oke, semua on cam ya, saya ambil dokumentasi ya. Masa senyum semua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kita udah hari ini udah maksimal banget ya, ini udah jam 12.40 nih. Mohon maaf, tadi saya juga agak terlambat ya, tadi masuknya terlambat berapa menit ya. Jadi kita jadwal kalian jam 1.10 ya, 10.10 sampai jam 12.40. Nah ini udah ngambil waktu kalian, udah ngepas banget. Mudah-mudahan masih sempat kalian untuk sholat, untuk makan, mungkin ada kelas lagi nanti jam 1 ya. Jadi tadi materi kita tentang pertama itu tentang etika ya, etika dan tanggung jawab sosial ya. Tadi terus yang kedua ya, bagaimana tadi kita perusahaan yang menyorot pada bagaimana dia mengelola ya etika dan tanggung jawab sosialnya. Lalu yang kedua itu pembahasan mengenai perencanaan ya, perencanaan organisasi ya yang melibatkan penetapan tujuan dan pengembangan rencana untuk mencapainya ya. Jadi itu tadi, jangan lupa kalian untuk tetap mengerjakan review kalian ya, nanti dikumpulkan di Vkelas, batas waktunya sampai besok ya, sampai besok aja. Dan untuk minggu depan itu adalah pertemuan ke-7. Jadi itu adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya, UTS kan kita adalah pertemuan ke-8, jadi pertemuan ke-7 mudah-mudahan bisa hadir semua ya. Mungkin saya akan kasih kisi-kisi atau apa mungkin ya, kalau udah siap sih soal-soalnya. Karena pertemuan ke-8 kita udah UTS ya. Jadi sekali lagi terima kasih semua untuk partisipasinya hari ini, kepada presentasinya yang hari ini kelompok 5 sama kelompok 6, dan juga pada semua mahasiswa yang terlibat ya. Terima kasih ya perhatiannya. Semoga semuanya selalu sehat dan sampai ketemu minggu depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, Nanda. Kelompok yang maju nanti dikumpul ininya ya Bu? Ya, kumpul presentasinya. PPT-nya. Ya, kumpul PPT-nya aja. Ya, jadi kelompok Baik, yang Bu. presentasi dikumpulkan PPT-nya, bagi yang tidak presentasi buat review ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Elif ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.